Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengamanatkan kepada Gugus Depan dan Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagai wadah pembinaannya. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan merupakan satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Salah satu metode yang digunakan dalam pembinaan kepramukaan adalah dengan kiasan dasar. Harapannya, setiap pramuka akan lebih mudah memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa, Pusdiklat Cap Ponorogo pun diberikan nama dengan sebuah kiasan, yakni Amarta. Lantas, kenapa dan ada apa dengan Amarta? Dikisahkan dalam pewayangan Jawa terdapat sebuah tempat yang disebutnya dengan hutan mertani, yakni sebuah hutan belantara yang dikenal angker dan menjadi lokasi para jin berkumpul. Hutan ini juga disebut dengan hutan siluman karena seringkali menjadi lokasi para makhluk halus berkumpul. Alkisah, sekembalinya Pandhawa ke Astina setelah lolos dari peristiwa Bale Sigala-gala, Destarata atas saran Patih Sengkuni memberi bagian wilayah pada Pandawa berupa hutan mertani, yang sebenarnya ini hanyalah akal-akalan licik Sengkuni dalam usaha menyingkirkan Pandawa. Hutan mertani merupakan hutan yang sangat angker dan terdapat kerajaan jin dengan harapan Pandawa akan mati saat babat alas ini. Dalam perjalanan ke hutan, Arjuna dihadang Resi Wilawuk, yaitu jin raksasa. Mengenai Resi Wilawuk atau Resi Wilwuk, ada yang menceritakan bahwa Resi Wilawuk berupa seekor naga besar, naga yang mempunyai sepasang sayap yang panjang dan kuat. Baiknya kita tanggapi kedua versi itu dan kita simpulkan bahwa Resi Wilawuk adalah seorang jin raksasa yang dapat berubah menjadi seekor naga. Resi Wilawuk meminta Arjuna mengikuti Resi Wilawuk ke pertapaannya, yaitu tapaan Pring Cendani. Arjuna naik ke badan naga, dan naga Wilawuk pun terbang menuju ke pertapaan Pring Cendani. Setiba di pertapaan Pring Cendani,
diperkenalkan dengan putrinya yang cantik dan elok. Ia bernama Dewi Jimambang. Ia cantik bagaikan bidadari kayangan. Resi Wilawo melihat kedua insan saling jatuh cinta. Sang resi pun menikahkan. Selesai pernikahan, Resi Wilawo memberi sebuah cupu berisi lengo atau minyak jayeng katon. Khasiatnya, barang siapa memoleskan minyak jayeng katon pada kedua matanya, maka akan bisa melihat alam halus, di mana akan melihat segala jin dan kerajaannya. Resi juga menghadiahi pusaka Jala Sutra Kencana. Sah semua keperluannya selesai, Arjuna pun berpamitan untuk pergi ke hutan lagi. Untuk mempercepat perjalanannya, Resi Wilawo juga memberikan kuda Cipto Wilaha dan cambuk Kiai Pamuk. Singkat cerita, Arjuna pun sudah berangkat ke hutan Mertani. Perjuangan para Pandawa pun dimulai dengan membuka hutan Mertani. Mereka pun harus menghadapi para prajurit jin di bawah pimpinan Arya dan Dunwacono. Arya dan Dunwacono pun dibantu oleh Detya Sapujagat. Arya dan Dunwacono pun dibantu oleh Detya Sapujagat, Detya Sapu Lebu, Detya Sapu Angin, dan Senopati Perang Negara Mertani. Mereka pun memiliki keahlian dan kemampuannya masing-masing. Sementara para Pandawa yang dipimpin oleh Bima terus berjuang dengan bantuan Nakula dan Sadewa. Awalnya mereka pun dapat mengalahkan prajurit jin tersebut. Namun saat menghadapi Arya dan Nanjaya, mereka pun mengalami kekalahan karena terjerat Jala Sutra emas. Mereka kemudian dipenjarakan di negara Mertani. Namun Bima, Nakula, dan Sadewa pun mendapat pertolongan dari Arjuna. Berkat khasiat dari minyak jayeng katon, pemberian dari Bagawan Wilawo, ia pun dapat melihat makhluk dan kerajaan siluman untuk menolong para Pandawa. Berkat minyak tersebut pula, mereka dapat membuka tabir rahasia hutan Mertani yang merupakan kerajaan siluman. Hal tersebut membantu mereka dalam peperangan melalui prajurit jin untuk mendapatkan hutan Mertani. Oleh karenanya, prajurit dan kerajaan jin pun dapat dikalahkan oleh para Pandawa. Arya dan Dunwacana pun dikalahkan oleh Bima. Raganya pun menyatu dalam tubuh Bima setelah menyerahkan negara Jodipati. Kemudian Arjuna mengalahkan Donojoyo dan menyerahkan negara Madukara. Demikian pula dengan Detya Sapu Angin dikalahkan oleh Arjuna, maka Detya Sapu Angin menjelma menjadi Ajian Arjuna. Oleh karenanya, sejak saat itu Arjuna dapat berlari secepat angin. Di sisi lain, Detya Sapujagat dan Detya Sapu Lebu terkalahkan oleh Nakula dan Sadewa. Masing-masing pun menyerahkan negara Sawu Jajar dan Bawena Talun. Sementara Prabu Yudhistira sendiri manunggal dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itu, Puntadewa mengganti nama menjadi Yudhistira.
Negara Siluman Mertani pun sejak saat itu terkalahkan dan berubah menjadi negara yang dapat terlihat oleh pandangan mata biasa. Hutan Mertani kemudian dijadikan sebagai negara besar dan megah dan diganti namanya menjadi Negara Amarta. Amarta secara harfiah berasal dari kata A yang berarti tidak dan merta berarti maut atau mati, sehingga amarta diartikan dengan ketidakmatian. Sedangkan secara numerologi, amarta dimaknai dengan peduli sesama, dermawan, tidak mementingkan diri sendiri, patuh terhadap kewajiban, ekspresif dan kreatif. Amarta cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan, sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Maka Amarta sangat cocok dengan kepribadian Pramuka Ponorogo. Tentunya sangat tepat sebagai kiasan nama Pusdik Lacap Ponorogo yang siap melatih dan menjadikan Pramuka Ponorogo yang mandiri, kreatif, peduli sesama, dan dermawan. Selamat berlatih, selamat menempa diri di kawah pendadaran Amarta Pusdik Lacap Ponorogo.